Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ihsan dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan menjelaskan aplikasi mobile yang kami buat untuk memenuhi kebutuhan tugas besar mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak. Bisa di next. Oke, jadi kami membuat aplikasi bernama Point of Sales App. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan jelaskan di slide berikutnya. Untuk anggota kami ada saya sendiri Muhammad Nikal Kamal, lalu ada Sultan Amar Jundana, kemudian ada Muhammad Rizky Kurniawan, dan ada Muhammad Ilham. Ini bisa di next. Oke, baik, saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan dari aplikasi yang kami buat. Oke, di dalam dunia bisnis modern, efisiensi dalam pengelolaan operasional menjadi faktor kunci untuk keberhasilan. Nah, salah satu aspek penting yang membutuhkan perhatian khusus adalah pengelolaan transaksi dan inventaris. Namun, banyak pelaku usaha kecil hingga menengah atau UMKM masih menghadapi tantangan dalam mengatur stok barang, mencatat penjualan, dan melacak data transaksi secara manual. Hal ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga rentan terhadap kemajuan. Nah, kemajuan teknologi juga menawarkan solusi aplikasi digital yang sederhana, terjangkau, dan mudah digunakan. Point of Sale App hadir untuk membantu pelaku usaha meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan operasional sehari-hari. Next, untuk slide selanjutnya itu adalah welcome to our application. Apa sih tentang aplikasi ini? Point of Sale aplikasi adalah aplikasi mobile sederhana yang dirancang untuk membantu pelaku usaha dalam mengelola transaksi penjualan dan inventaris dengan lebih mudah dan efisien. Aplikasi ini memberikan solusi digital yang praktis untuk mencatat stok barang, mengelola transaksi, dan memantau data penjualan secara real-time. Dengan antarmuka yang intuitif, aplikasi ini cocok digunakan untuk pelaku usaha dari berbagai kalangan, bahkan yang kurang familiar dengan teknologi. Dengan Point of Sale App, pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi pencatatan, dan memiliki akses cepat ke informasi penting tentang bisnis mereka. Oke, next selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, kemudian di sini ada fitur utama aplikasi. Yang pertama login dan logout, yang kedua ada home screen, yang ketiga ada stock in, yang keempat ada transaction, dan yang kelima ada product management. Boleh di next. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa folder di mana ada out, berisi endpoint terkait autentikasi pengguna, produk, berisi endpoint untuk mengelola data produk, payment, berisi endpoint terkait pembayaran, stock in, berisi endpoint untuk manajemen stok masuk, transaction, berisi endpoint untuk mengelola transaksi. Dimana di sini kita bisa lihat lagi ada post check itu untuk endpoint untuk melakukan pengecekan, post info untuk mendapatkan informasi, post me juga terkait data pengguna yang sedang login. Di next. Pada slide ini, saya akan menjelaskan beberapa teknologi utama yang kami gunakan dalam pengembangan aplikasi ini. Point of Sale App terdiri dari dua komponen, yaitu API, dikembangkan agar aplikasi bisa berkomunikasi dengan lancar antara database dan juga pengguna. Yang kedua ini ada mobile interface, dibuat dengan React Native untuk mendukung penggunaan lintas platform di perangkat Android maupun iOS. Kombinasi teknologi ini dirancang agar aplikasi nggak hanya stabil tapi juga mudah diakses oleh pengguna. Boleh next. Nah, untuk memberikan gambaran lebih jelas, kami juga telah menyiapkan demo aplikasi dan penjelasan tentang source code-nya. Jadi demo ini akan menunjukkan fitur utama yang kami tawarkan, mulai dari proses pencatatan transaksi hingga laporan penjualan yang otomatis. Dengan sumber kode berbasis Laravel, aplikasi ini fleksibel untuk dikustomisasi sesuai kebutuhan bisnis pengguna. Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Kamal dengan NIM 12022131192. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan
struktur API aplikasi point of sale di Postman. Nah, API ini dibagi menjadi beberapa grup utama seperti yang sudah dijelaskan di PPT sebelumnya. Di sini yang pertama ada AUS atau authentication, itu ada post login, post register, dan post logout. Ini untuk autentikasi dan manajemen akses pengguna. Selanjutnya ada produk. Di sini ada get all product, ada post create, ada page update, get detail, dan delete untuk mengelola data produk seperti menambahkan, memperbarui, atau menghapus produk. Lalu ada di payment, itu ada get all payment, ada create, update, detail, dan delete untuk manajemen metode pembayaran. Kurang lebih sama kayak produk di sini. Lalu ada stock in. Untuk di stock in itu ada get all stock in dan juga ada post create untuk mencatat dan melihat data stok barang. Lalu ada transaction. Di transaction ini ada get all transaction, ada get by code, ada create. Ini untuk mengelola transaksi, memvalidasi, dan mendapatkan rincian transaksi. Nah, untuk cek info dan mi itu dia eh sama untuk mengecek dan juga mengetahui informasi apa aja yang ada di aplikasi mobile-nya. Nah, untuk struktur ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan bisnis secara digital. Selanjutnya kita beralih ke back end untuk API-nya. Ya, back end ya. Oke. Nah, di sini pertama kita masuk ke roots dulu. Di sini terdapat file api.php. Ini kami gunakan untuk routing dari controller yang sudah dibuat di atas. Nanti saya akan menjelaskan controllernya. Tapi pertama-tama saya akan menjelaskan rootsnya dulu. Sini untuk bagian paling atas ada bagian use statement. Nah, bagian paling atas itu ada use statement. Nah, bagian ini itu untuk mengimpor semua controller yang digunakan untuk menangani logika rute API. Nah, untuk Illuminate, support, facet, dan rute itu digunakan untuk mendefinisikan rute dalam aplikasi LFL. Selanjutnya untuk root yang auth, ini ada rute berada dalam grup dengan middleware API dan prefix out. Ini artinya semua rute dalam grup ini harus melewati middleware API dulu. Nah, rute-rute di dalam grup ini ada login, logout, dan register. Nah, ini masing-masing untuk memanggil metode login, logout, dan register di out controller untuk login. Yang pertama itu login untuk autentikasi pengguna, lalu ada logout tuh untuk keluar dari sesi, dan juga register itu untuk mendaftarkan pengguna baru, seperti itu. Selanjutnya ada rute check, copy post check. Nah, rute ini tuh digunakan untuk memvalidasi sesuatu, misalnya token atau data, dengan memanggil metode check dari check controller. Jadi ini tuh tidak memiliki grup atau prefix ya, teman-teman. Selanjutnya untuk ke rute umum, di sini ada middleware, rute middleware API. Nah, untuk POSMI di sini, untuk rute yang POSMI, ini digunakan untuk mengambil informasi pengguna yang sedang login melalui metode MI di auth controller. Selanjutnya di bawahnya itu ada post info ini untuk mengambil informasi tambahan melalui metode info di information controller, seperti itu. Selanjutnya untuk manajemen produknya di sini ada root get, root post, root page, root get, dan juga root delete. Nah, untuk yang get products ini untuk memanggil indeks di product controller untuk mengambil semua produk, dan juga untuk post product di sini untuk memanggil store untuk menambahkan produk baru. Selanjutnya ada page product by ID. Nah,
ini untuk memanggil update untuk memperbarui produk tertentu berdasarkan ID-nya. Lalu ada get product by ID. Nah, ini untuk memanggil show untuk melihat detail produk tertentu. Lalu itu ada delete, ini untuk memanggil destroy untuk menghapus produk tertentu, seperti itu. Selanjutnya ada manajemen pembayaran, kurang lebih sama ya. Pembayaran kurang lebih sama, lalu ada stock in. Nah, untuk stock in di sini ada get stock ins. Nah, ini untuk mengambil semua data stok melalui indeks, lalu ada post stock in untuk menambahkan data stok masuk baru melalui store. Lalu kurang lebih sama untuk manajemen transaction-nya. Selanjutnya kita masuk ke controller. Di sini ada beberapa controller yang kita gunakan. Yang pertama itu ada auth controller PHP. Nah, file auth controller PHP ini saya akan menjelaskan sedikit ya. Nah, untuk paling atas itu ada namespace. Nah, namespace ini digunakan untuk mengatur ruang lingkup controller API. Lalu di bawahnya ada import, ada 4 import yang digunakan, dan di sini ada controller, controller, kelas, jadi ini tuh kelas dasar Laravel lah untuk controller. Lalu ada user, ini model pengguna untuk interaksi dengan tabel users di database. Lanjut ada request. Nah, untuk request ini untuk menangani permintaan HTTP, lalu ada validator, itu untuk memvalidasi data input pengguna. Itu masih yang paling atas tadi. Selanjutnya kita masuk ke public function login. Public function login. Nah, jadi fungsi login ini untuk menerima email dan password dari permintaan HTTP. Lalu untuk memverifikasi kredensial menggunakan auth attempt ya teman-teman. Ini ada auth attempt. Selanjutnya jika gagal, maka dia akan mengembalikan responnya dengan pesan 401 atau error ya teman-teman. Nah, jika berhasil, dia itu akan mengembalikan token JWT, jenis token, dan waktu kadaluarsa. Nah, selanjutnya untuk respons di sini, respons formatter. Nah, jika berhasil di sini token autentikasi dengan format barrier. Nah, jika gagal, dia bakal menampilkan pesan email or password is wrong. Gitu. Oke. Selanjutnya mungkin kita masuk ke check controller PHP ya. Nah, jadi untuk check controller PHP ini digunakan sebagai health check endpoint untuk memastikan bahwa API berjalan dengan baik dan dapat diakses oleh klien, aplikasi front end, ada juga mobile atau yang lainnya gitu. Lalu ada information controller.php. Nah, ini memiliki fungsi utama untuk menyediakan informasi ringkas atau ringkasan tentang kondisi data di aplikasi. Pada kode yang diberikan, information controller ini digunakan untuk mengambil statistik penting terkait produk dan transaksi gitu. Selanjutnya ada payment controller. Nah, jadi payment controller ini digunakan untuk mengelola metode pembayaran di dalam aplikasinya. Nah, controller ini menyediakan berbagai fungsi untuk menangani data metode pembayaran seperti menampilkan daftar pembayaran, memperbarui, mengambil detail, dan juga menghapus metode pembayaran tersebut. Nah, mungkin saya akan menjelaskan singkat source code-nya. Nah, dari atas ini masih sama yang digunakan di sebelumnya, di tadi apa? Auth controller ya. Ya, masih sama. Kemudian di sini mungkin yang membedakan itu ada di indeksnya, public function index ya. Nah, jadi indeks ini, fungsi ini digunakan untuk mengambil daftar semua metode pembayaran dengan fitur pencarian dan paginasi ya teman-teman. Di sini ada limit. Nah, limit ini adalah jumlah data per halaman. Jadi defaultnya itu ada 10 ya. Lalu ada keyword. Keyword itu untuk kata kunci untuk mencari metode pembayaran berdasarkan nama. Nah, jadi logikanya di sini tuh data diurutkan berdasarkan name secara ascending.
Jika kata kunci ada, filter dengan where, name, like keyword ini hasilnya paginasi sesuai limit. Nah, untuk responnya, data metode ini eh, pembayaran dan informasi paginasi. Selanjutnya mungkin fungsinya masih sama ya. Ada fungsi setelah itu tuh ada fungsi store, juga ada fungsi show, ada fungsi update, dan juga fungsi destroy. Kurang lebih logikanya juga sama sih. Selanjutnya ada product controller.php. Nah, di product controller.php ini fungsinya itu untuk mengelola berbagai operasi pada data produk seperti itu. Oke, mungkin lanjutnya ke respon formatter ya. Nah, jadi ini tuh adalah kelas utilitas yang digunakan untuk membuat format respon dalam aplikasi Laravel lah, intinya seperti itu. Jadi kelas ini tuh memastikan bahwa semua respon API itu memiliki struktur yang konsisten, baik untuk data yang berhasil diproses maupun yang tidak dapat diproses seperti itu. Selanjutnya untuk stock in controller. Nah, jadi controller ini tuh digunakan untuk mengelola data stok masuk atau stock in ya dalam aplikasi. Nah, ini mencakup fungsi untuk menampilkan daftar stok masuk, ada juga menambah data stok baru dan juga fungsi seperti show, update, destroy yang belum diimplementasikan dalam kode ini. Selanjutnya ada transaction controller terakhir. Nah, ini digunakan untuk mengelola data transaksi dalam aplikasi. Nah, fungsinya itu mencakup yang pertama itu ada menampilkan daftar transaksi, lalu ada menambahkan transaksi baru, dan juga menampilkan detail transaksi berdasarkan kode tertentu atau by ID lah. Selanjutnya mungkin kita masuk ke file mobile ya, menggunakan React Native. Di file mobile ini digunakan untuk tampilan pada screen di aplikasi mobile-nya yang nanti akan didemokan oleh teman saya. Nah, di sini kami main di folder screens dan services. Nah, untuk di screens ini ada beberapa file. Yang pertama itu saya akan menjelaskan login screens dulu. Login screen dulu. Nah, jadi login screen ini adalah komponen React Native untuk halaman login yang memastikan pengguna itu yang sudah login itu bakal diarahin langsung ke halaman utama. Lalu untuk mengautentikasi pengguna berdasarkan email, password, dan host yang dimasukkan. Selanjutnya untuk menyimpan token, akses, host, dan juga data pengguna setelah login berhasil. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai source code-nya. Oke, yang pertama itu ada import modul dan komponennya. Di sini untuk komponen internalnya kita menggunakan logo, header, button, dan text input untuk elemen UI-nya. Lalu ada layout sebagai tata letak khusus untuk halaman login. Nah, untuk layanan yang disediakan di sini ada login service, itu untuk mengautentikasi pengguna. Lalu ada profile service untuk mendapatkan data profile pengguna. Selanjutnya ada check host untuk memvalidasi host API-nya. Lalu ada secure store di sini untuk menyimpan data sensitif seperti token dan host. Gitu. Oke, mungkin kita masuk ke logout screen ya. Nah, jadi logout screen ini adalah komponen React Native yang bertanggung jawab untuk menangani proses logout pengguna ya teman. Jadi komponen ini tuh mencakup menghapus data sensitif pengguna seperti base URL, ada juga token akses dan juga informasi pengguna. Selain itu, logout ini juga mengarahkan pengguna kembali ke halaman login setelah logout berhasil. Lanjut ke product screen JSX. Nah, jadi product screen JSX ini fungsinya untuk menampilkan daftar produk ini nama,
Ada juga paginasi untuk memuat data dalam jumlah besar secara bertahap. Lalu ada tampilan daftar produk yang menampilkan nama dan jumlah stoknya. Lalu ada fungsi more itu untuk membuat lebih banyak data ya teman-teman. Selanjutnya ada start screen. Nah, di start screen ini adalah halaman awal ya teman-teman dari aplikasinya. Nah, halaman ini tuh tujuannya untuk menyambut pengguna dan juga memberikan pesan bahwa pengguna harus login terlebih dahulu. Lalu ada menyediakan tombol untuk melanjutkan ke halaman utama atau login seperti itu. Selanjutnya untuk stock in screen. Nah, jadi stock in screen ini digunakan untuk memindai QR code produk dan juga mencatat stok masuk ya teman-teman. Jadi fungsionalitas utamanya itu meliputi pemindaian QR code menggunakan kamera. Nanti akan didemokan oleh teman saya. Dan juga ada validasi dan pengambilan data produk berdasarkan hasil pemindaian. Lalu ada pengisian detail stok masuk seperti jumlah, harga, dan juga deskripsi. Lalu ada pengiriman data stok masuk ke backend API yang file yang tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada transaction create screen. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk membuat transaksi pembelian ya teman-teman. Di dalamnya itu ada pemindaian QR code juga sama kayak stock in screen. Lalu untuk fitur selanjutnya itu ada formulir untuk detail transaksi seperti metode pembayaran, diskon, dan juga total harga. Lalu ada pengiriman data transaksi ke backend API juga. Selanjutnya ada transaction detail screen. Nah, jadi transaction detail screen ini adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan detail transaksi spesifik berdasarkan kode transaksi, teman-teman. Halaman ini mencakup tanggal transaksi, ada kode transaksi, ada metode pembayaran, ada subtotal, diskon, dan total harga, dan juga ada daftar produk yang termasuk dalam transaksi, teman-teman. Selanjutnya ada transaction screen. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk menampilkan daftar transaksi. Di dalamnya itu ada daftar transaksi yang menampilkan semua transaksi yang diambil dari backend. Lalu ada navigasi ke detail transaksi. Jadi di sini tuh pengguna tuh dapat memilih transaksi untuk melihat detailnya. Lalu ada akses ke halaman pembuatan transaksi seperti itu. Lalu untuk home screen-nya, nah untuk halaman utama aplikasi ini itu tuh menampilkan informasi umum seperti total produk yang tersedia, total nilai transaksi yang dilakukan pada hari ini, dan juga total jumlah transaksi yang terjadi pada hari ini. Selain itu juga terdapat informasi pengguna yang sedang login. Nah, halaman ini juga memvalidasi apakah pengguna sudah login dan jika tidak akan diarahkan lagi ke layar logout. Nah, oke, selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke demo aplikasinya yang dijelaskan oleh teman saya Sultan Amar Jundana. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sultan Amar Jundana. Jadi di sini saya akan mendemokan aplikasi Point of Sale yang kami buat. Jadi aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah UMKM yaitu admin untuk mengelola stok barang dan transaksi dengan antarmuka yang sederhana. Langsung aja mari kita mulai dengan tahap awal yaitu login ke dalam aplikasi. Langkah pertama adalah masuk ke aplikasi melalui halaman login. Jadi di sini perlu memasukkan email, password, dan setelah itu semua data diisi dengan benar, klik tombol login untuk masuk ke halaman utama. Setelah berhasil login, kita diarahkan ke halaman home. Halaman ini menampilkan daftar transaksi yang telah dilakukan, lengkap dengan detailnya. Halaman ini menjadi pusat informasi untuk memantau aktivitas aplikasi. Langkah berikutnya adalah fitur stock in. Fitur ini digunakan untuk memperbarui stok barang. Misalnya ketika menerima barang baru, cukup masukkan jumlah barang tersebut di sini dengan scan QR dan stok akan otomatis diperbarui. Jadi fitur ini memastikan stok barang selalu akurat dan juga terdata. Berikutnya kita masuk ke fitur create transaction. Jadi pada halaman ini kita bisa memulai proses transaksi dengan langkah pertama yaitu meng-scan sebuah produk listnya yang akan dibeli oleh pelanggan.
Yang kedua, tentukan metode pembayaran di bagian payment yang memungkinkan pelanggan memilih opsi pembayaran yang tersedia. Selanjutnya nanti sistem akan mengotomatis menghitung total berdasarkan produk yang dipilih. Setelah semua datanya terisi, klik tombol merah submit untuk menyelesaikan transaksi. Nantinya sistem akan menyimpan transaksi ini dan data transaksi dapat dilihat di halaman home atau invoice. Selanjutnya masuk ke dalam fitur produk. Jadi fitur ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data produk yang tersedia di sistem. Beberapa hal yang dapat dilakukan di halaman ini meliputi kayak misalnya pencarian produk. Karena pada bagian ini tersedia kolom pencarian yang memungkinkan untuk mudah mencari produk tertentu berdasarkan nama. Jadi ini sangat berguna ketika memiliki banyak produk di dalam database-nya. Setelah melakukan semua pembuatan transaksi, nantinya di home ini invoice-nya akan terupdate otomatis dengan sendirinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.